Dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Feby Mutiara Nelson bicara soal potensi terseretnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dalam skandal dugaan korupsi pengadaan Ceromebok yang menjerat mantan menterinya. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap berperan meloloskan proyek pengadaan Ceromebok yang sebelumnya pernah ditolak oleh Mendikbud sebelumnya Muhadjir Effendi. Namun, belakangan beredar informasi bahwa proyek tersebut mendapatkan persetujuan dari Jokowi yang saat itu menjadi presiden. Menurut Feby, aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa kecuali, termasuk presiden, apabila terbukti terlibat secara aktif. Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam program Ceromebok ini, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan, kata Feby saat dihubungi, Jumat, 5 September 2025. Ia menekankan, prinsip dasar dalam hukum pidana mengatur setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari jabatannya. Dalam prinsip hukum pidana, setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli jabatannya, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, kata Feby seperti dilansir dari Tribunnews.com. Dengan begitu, meski secara umum tanggung jawab hukum berada di level kementerian, Feby menilai tidak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika bukti keterlibatan langsung ditemukan dalam penyidikan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok untuk program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Nur Cahyo Jungkung Madio, menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup mengenai keterlibatan Nadiem. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan di Rumah Tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia akan mendekam selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. Dengan penetapan ini, total sudah ada 5 orang tersangka dalam perkara korupsi Ceromebok. Selain Nadiem, 4 nama lainnya adalah Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek, Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Mulad Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!